Abang, Sore. kalau menurut Abang sebagai praktisi hukum, bagaimana terkait loli yang dipindahkan tanpa sepengetahuan Rasman? Hukumannya seperti apa, Bang? Jadi begini, ini kan rame juga nih mengenai hal pertanyaan dari Mas ini ya mengenai posisi atau status hukum dari masing-masing pihak. Ini harus disampaikan nih kepada masyarakat mengenai proses pidana yang sebenarnya. Jadi loli itu adalah saksi korban, ya pelapornya itu kan ibunya. Karena anak di bawah umur, undang-undangnya yang memberikan pelaporan, yang membuka pelaporan pidana itu adalah orang tuanya atau walinya. Wali itu ada beberapa kriteria. Nanti itu beda lagi pemahaman dan penjelasannya. Loli ini adalah korban dan juga pelapor, dalam hal ini orang tuanya Nikita Mirzani, dan posisi saudara Rasman ini adalah penasihat hukum atau kuasa hukum dari terlapor. Ya, ini jangan dicampur aduk proses pidana ini. Ya, ini kan sudah ngawur, sudah tidak sesuai, tidak jelas, ya, tidak ada dasar hukumnya. Ya, mengenai soal pertanyaan Mas tadi, ya, mengenai loli, ya, datang gitu kan awalnya kepada saudara Rasman, ketua di kantornya seperti itu, ya, informasi medianya. Ini keliru pemahaman begini. Yang pertama, tidak ada hak dasar hukum apapun dari pihak penasihat hukum terlapor kepada pihak korbannya. Ya, ini jangan dicampurkan antara proses hukum dengan sisi kemanusiaan gitu loh. Ini berbeda sekali. Ya, ini harus dipahami oleh masyarakat bahwasannya tidak ada dasar hukum, ya, pihak korban ataupun pihak penasihat hukum terlapor itu berinteraksi secara langsung seperti apa yang kita saksikan di media itu dengan korban seperti itu. Untuk dari Bang Fahmi selaku kuasa hukumnya, NM bilang Rasman nggak perlu tahu loli sekarang ada di mana. Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya saudara Fahmi, rekan Fahmi itu adalah penasihat hukum dari Nikita Mirzani atau ibu dari pihak korban. Kan begitu. Bahwasannya apa yang disampaikan oleh rekan Fahmi ini adalah benar. Itulah dasar hukumnya. Tidak boleh, ya, pihak, sekali lagi, penasihat hukum atau kuasa hukum terlapor itu berinteraksi langsung dengan dasar dalih apapun gitu loh. Ini kan sudah offside lah dalam proses pertandingan ini, sudah over, ya itu udah offside yang tidak seharusnya dilakukan oleh pihak penasihat hukum dari pihak terlapor seperti itu. Terus sebenarnya kalau kasus ini seperti ini, boleh nggak Bang pengacara lawan ikut mengurus anak dari pihak lawan? Ya, tentunya ketika tadi saya sampaikan adalah tidak ada dasar hukumnya, maka seharus etikanya dan dasar hukumnya ini tidak dilakukan. Ya, kami pun sama. Ya, kami ketika menangani perkara-perkara hukum langsung, baik pidana dan atau perdata misalkan, atau pidana deh khususnya kita ini. Ya, saya tidak ikut campur. Saya tidak perlu harus dengan sadar ikut terlibat gitu loh mengenai soal kepentingan dari pihak korban. Ini tidak ada urusannya. Akan ada urusannya, akan ada keterkaitannya bila mana pihak terlapor ini, penasihat hukum terlapor, mengajukan restoratif justice, mengajukan perdamaian, ya, dan itu diterima oleh pihak keluarganya korban misalkan. Itu ada komunikasi interaksi itu bila mana memang masing-masing pihak menerima proses restoratif justice. Ini kan sudah jelas bahwasanya saudari Nikita Mirzani selaku ibu dari korban itu tidak akan menghendaki, bahkan tidak akan menerima, menolak restoratif justice apapun, ya, misalkan yang dilakukan oleh, yang ditawarkan atau diajukan oleh pihak saudara penasihat hukum terlapor, kan seperti itu. Nah, kalau ini sudah tidak diterima, bahkan ditolak, maka tidak ada lagi komunikasi interaksi apapun, ya, dengan bicara kemana-mana bahwasanya dia adalah dengan sisi kemanusiaan dan sebagainya. Kita paham itu, tetapi sudah seharusnya tidak boleh dilakukan. Ya, kalau dalam bahasa asas hukum itu dasolen yang seharusnya itu tidak perlu dilakukan gitu loh. Ini yang harus mungkin dipahami oleh masyarakat, dasar dan dalih hukum yang harus disampaikan dengan secara tepat seperti itu. Satu
satu lagi Bang, untuk harapan Abang melihat kasus ini bagaimana supaya agar cepat selesai gitu Bang. Oke, beberapa lalu pun saya sampaikan dalam media beberapa media bahwasanya ini prosesnya kan sudah SPDP ya, surat perintah dimulai penyidikan. Tentunya bila mana sudah SPDP, tandanya sudah masuk ke proses Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tentunya sudah terang suatu perbuatan pidananya. Sekarang proses pemeriksaan dari pihak Polres Jaksel unit PPA ini harusnya dipastikan ya memenuhi unsur cukup pidananya. Kalau memang sudah cukup terang pidananya, pertama perbuatan pidananya, maka sudah dipastikan untuk mencari tersangkanya. Apakah tersangka ini terlapor? Kan begitu. Kalau memang betul tersangka ini ada terlapor, silakan gelar perkara lalu diumumkan. Ya, ini kan sudah dipanggil semua. Pihak pelapor sudah dipanggil, ya, pihak korban sudah dipanggil, para pihak dari pihak terlapor sudah dipanggil, saksi-saksi yang terkait dari kedua belah pihak sudah dipanggil. Seharusnya ini kan sudah cukup terang dalam proses perbuatan pidananya, ya, tinggal menetapkan tersangka. Atau yang pernah saya sampaikan, apakah ada tersangka lain dalam perbuatan pidana ini? Kita kan nggak tahu, gitu loh. Ternyata misalkan ada tersangka lain, silakan proses Polres Jakarta Selatan harus mengumumkan, ya, proses justisia ini betul-betul pro justisia ini dilakukan dengan benar agar masyarakat tidak menilai ini terlalu banyak, ya, dinamikanya, dramanya, ya, dan kepercayaan masyarakat mengenai proses penegakan hukum itu betul-betul tegak, ya, setegak-tegaknya, tegak lurus sesuai dengan prosedur hukum, gitu loh. Itu harapan kami, kita dorong agar Polres Jakarta Selatan secepatnya untuk memberikan